Halo para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopat Nyebo. Dapat bercerita, dengar baik-baik. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, pria Michoacán ini, beberapa kali berurusan dengan pihak berwenang dan dideportasi kembali ke Meksiko sekitar awal tahun 1990-an. Berlindung di balik gelapnya dunia, Nemesio kemudian bergabung dengan Milenio Cartel, tempat ia berhasil menaiki puncak tangga kesuksesan dan membentuk keluarga kartel baru di bawah kepemimpinannya, CGNG. Keberhasilan Nemesio naik daun tidak terlepas dari insting kuat dan kepemimpinan yang super agresif, ditambah komando aksi kekerasan yang ia miliki, baik terhadap geng lawan maupun penegak hukum. Tindakan-tindakan geng CGNG makin menarik perhatian pemerintah hingga memberikan hadiah yang fantastik untuk informasi keberadaan bos CGNG. Bos kartel terbesar di Meksiko ini kehilangan nyawa ketika tempat persembunyiannya di Tapalpa dikerubungi tentara militer Meksiko, menimbulkan keributan besar antara grup CGNG melawan pemerintah negara. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, lebih dikenal dunia sebagai El Mencho, bagi masyarakat Meksiko, nama itu bukan hanya identitas seseorang. Nama itu adalah simbol ketakutan. Di banyak wilayah, orang-orang bahkan enggan menyebut namanya. Mereka percaya semakin sedikit membicarakan El Mencho, semakin besar peluang untuk hidup. Ia lahir pada 17 Juli 1966 di kota kecil Aguililla, negara bagian Michoacán, Meksiko. Daerah itu terkenal dengan ladang alpukat yang luas, namun juga dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di negara tersebut. Ayah dan ibunya hanyalah petani sederhana. El Mencho memiliki 5 saudara laki-laki. Di antaranya adalah Juan, Miguel, Antonio, Marin, dan juga Abraham. Sejak kecil, ia sudah mengenal kerasnya kehidupan. Karena tidak memiliki uang, akibatnya Nemesio berhenti sekolah saat masih duduk di kelas 5 SD. Memasuki usia remaja, kondisi ekonomi keluarganya tidak kunjung membaik. Di sisi lain, Amerika Serikat tampak seperti negeri penuh harapan. Pada awal tahun 1980-an, ribuan warga Meksiko nekat menyeberangi perbatasan secara ilegal demi mencari pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Nemesio menjadi salah satunya. Tanpa dokumen resmi, ia memasuki California sebagai imigran gelap. Karena statusnya ilegal, ia terus berganti nama, terdiri dari Ruben Avila, Jose Lopez Prieto, Miguel Valadez, dan masih banyak lagi. Agar lebih mudah, di sepanjang video akan dipanggil Nemesio atau nama aliasnya El Mencho. Awalnya, ia bekerja serabutan. Namun, kehidupan sebagai imigran ilegal ternyata jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Upah rendah, jam kerja panjang, selalu dihantui risiko ditangkap petugas imigrasi. Tidak ada perlindungan hukum. Tahun 1986, kehidupannya mulai berubah. Saat tinggal di kawasan San Francisco Bay Area, ia ditangkap polisi atas tuduhan pencurian properti serta kepemilikan senjata api ilegal. Berdasarkan catatan perbatasan US Meksiko, El Mencho sudah biasa menyeberangi perbatasan kedua negara, tentunya menggunakan nama palsu. Selama beberapa tahun kemudian, namanya mulai muncul dalam berbagai penyelidikan di Drug Enforcement Administration atau disingkat DEA, Badan Anti Narkotika Amerika Serikat. Menurut penyelidikan mereka, pada periode inilah El Mencho mulai mengenal bisnis metafetamin, biasa disingkat meth. Di Redwood City, El Mencho diduga bekerja sama bersama jaringan geng yang dipimpin oleh saudara iparnya, Abigail Gonzalez Valencia, sosok penting di balik organisasi kriminal Los Cuinis. Tahun 1989, El Mencho kembali ditangkap, kali ini karena keterlibatannya dalam perdagangan narkotika. Ia kemudian dideportasi ke Meksiko, tapi hal ini tidak membuatnya kapok. Ia kembali menyelinap masuk ke Amerika, bahkan kembali bermukim di San Francisco, kembali menggunakan identitas palsu, hidup sebagai buronan, dan bahkan menjalankan bisnis yang sama. Keberaniannya mempertaruhkan nyawa demi uang menunjukkan satu hal: ia bukan sekedar ingin bertahan hidup, ia menginginkan kekuasaan. Puncaknya terjadi pada September 1992, merujuk pada catatan pengadilan. Saat itu Nemesio bersama kakaknya, Abraham, mendatangi sebuah bar bernama Imperial di San Francisco. Mereka berencana menjual sekitar 5 ons heroin dengan nilai hampir $9.500 Amerika. Pada saat itu Abraham bertugas melakukan transaksi, sementara El Mencho berdiri di luar mengawasi keadaan. Disinilah salah satu kemampuan insting tajamnya mulai aktif. Ia memperhatikan sesuatu yang menurut orang lain tampak biasa. Terlihat dari membawa uang, cara berbicara, cara bergerak, instingnya pun langsung mengatakan ada yang tidak beres. El Mencho di mana saat itu ia sadar bahwa mereka baru saja bertransaksi dengan seorang polisi yang menyamar sebagai calon pembeli. Ia segera memperingatkan Abraham
Abraham agar membatalkan transaksi. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Beberapa minggu kemudian, aparat berhasil menangkap keduanya berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Di pengadilan, jaksa menawarkan dua pilihan. Jika El Mencho tetap bersikeras tidak bersalah, Abraham yang memiliki catatan kriminal lebih panjang berpotensi menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Namun, jika El Mencho mengaku bersalah, hukumannya akan jauh lebih ringan. Pilihan itu tidak mudah, tetapi El Mencho mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia mengaku bersalah bukan demi menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi sang kakak. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara di Big Spring Correctional Center, Texas. Setelah menjalani sekitar 3 tahun hukuman, ia memperoleh pembebasan bersyarat. Tak lama kemudian, ia kembali dideportasi ke Meksiko di usia yang 30 tahun. Saat menginjak kaki di tanah kelahirannya, ia kembali sebagai seorang yang telah mengenal dunia penyeludupan internasional. Kepulangan El Mencho ke Meksiko bukanlah akhir dari perjalanan kriminalnya. Sebaliknya, justru disinilah semuanya benar-benar dimulai. Pada pertengahan tahun 1990-an, Meksiko sedang berada dalam masa yang penuh gejolak. Kartel-kartel besar saling berebut wilayah. Polisi dan tentara hampir setiap hari terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal. Dalam situasi seperti itulah, El Mencho melihat sebuah peluang. Awalnya, ia bergabung dengan kepolisian di wilayah Cabo Corrientes dan Tomatlan sebagai tempat menyambung hari meski tidak bertahan lama. Di titik inilah, Nemesio bergabung sebagai anggota baru. Ia bergabung dengan Milenio Cartel, sebuah organisasi kriminal yang saat itu menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan ganja, opium, dan kemudian metafetamin di Meksiko bagian barat. Kartel ini memiliki akar yang kuat di negara bagian Michoacan sebelum memperluas pengaruhnya ke Jalisco. Sedikit sejarah, Milenio Cartel atau juga dipanggil Cartel de los Valencia pertama terbentuk di Michoacan, kampung halaman Nemesio, lalu berpindah ke Jalisco sekitar awal tahun 2000-an. Keluarga pendiri Milenio Cartel juga berasal dari latar belakang yang mirip dengan Nemesio. Mereka dulunya hanya petani alpukat, namun keuntungan dari pertanian tidak pernah cukup. Mereka kemudian banting setir, beralih menjadi pemasok narkotika bagi kartel-kartel yang lebih besar. Keputusan itu mengubah sejarah keluarga mereka. Dan kini, Nemesio berjalan di jalan yang sama. Di dalam Milenio Cartel, ia tidak langsung menjadi seorang pemimpin. Ia memulai dari bawah. Tugas pertamanya adalah menjadi pengawal pribadi bos kartel, Armando Valencia Cornelio, yang dikenal dengan julukan El Maradona. Menjadi pengawal bos kartel bukan pekerjaan sembarangan. Satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Tengah karirnya yang terus menanjak, hidupnya juga berubah secara pribadi. Ia kemudian jatuh cinta kepada Rosalinda González Valencia, putri dari keluarga Valencia yang memiliki pengaruh besar di dalam jaringan kartel. Pernikahan mereka terjadi pada tahun 1996, bukan sekedar kisah cinta. Mungkin pernikahan itu hanya haus akan kekuasaan atau memperkuat posisi Nemesio di dalam organisasi. Melalui Rosalinda, hubungan Nemesio dengan keluarga Valencia menjadi semakin erat. Dari pernikahan itu, lahirlah 3 orang anak, Laisha, Jessica Johanna, dan Ruben Oseguera González. Di balik kehidupan keluarga yang tampak normal, pasangan ini sebenarnya sedang membangun fondasi sebuah kerajaan kriminal. Rosalinda bukan hanya istri. Menurut berbagai penyelidikan aparat, ia juga diduga berperan dalam mengelola sebagian jaringan keuangan dan pencucian uang kartel. Sementara itu, Nemesio semakin dipercaya oleh para pemimpin Milenio Cartel. Ia dikenal bukan sebagai orang yang banyak bicara. Lalu datanglah titik balik yang mengubah segalanya. Pada 12 Agustus 2003, tentara Meksiko berhasil menangkap Armando Valencia Cornelio. Bagi banyak organisasi kriminal, kehilangan pemimpin biasanya menjadi awal kehancuran. Namun, Milenio Cartel masih mampu bertahan. Kepemimpinan pun beralih kepada Oscar Orlando Nava Valencia. Di bawah pemimpin baru ini, kartel semakin memperluas bisnisnya dan bekerja sama dengan Sinaloa Cartel, organisasi kriminal yang saat itu dipimpin oleh nama-nama besar seperti Joaquin El Chapo Guzman. Kemitraan itu membuat Milenio Cartel berkembang sangat pesat. Produksi heroin meningkat, perdagangan ganja meluas, metafetamin menjadi sumber keuntungan baru. Wilayah operasi mereka mencakup Jalisco, Colima, Michoacan, Nuevo León, Mexico City, dan Tamaulipas, di mana kartel
cabang Sinaloa ini memproduksi sekaligus menjual marijuana dan heroin. Di balik semua perkembangan itu, posisi Nemesio juga ikut naik. Ia tidak lagi sekedar pengawal. Ia mulai dipercaya memimpin operasi-operasi penting. Namun, dunia kartel selalu berubah dengan cepat. Pada 28 Oktober 2009, Oscar Orlando Nava Valencia ditangkap. Kurang dari setahun kemudian, saudaranya Juan Carlos Nava Valencia juga berhasil diringkus pada tanggal 6 Mei tahun 2010. Ditambah kematian Ignacio Coronel Villarreal dari Sinaloa Cartel, rentetan penangkapan itu menciptakan kekosongan kepemimpinan. Dan seperti yang sering terjadi dalam organisasi kriminal, ketika kursi kekuasaan kosong, perang menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Millennial Cartel pecah menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, muncul kelompok La Resistencia dipimpin oleh Ramiro Pozos yang dikenal dengan julukan El Molca. Di sisi lain, berdiri kelompok Los Mata Zetas dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes. Awalnya, konflik itu hanyalah perebutan kendali atas bekas wilayah Millennial Cartel. Namun dalam hitungan bulan, perang berubah menjadi pertumpahan darah berskala besar. Menariknya, di tengah perang tersebut, Nemesio memainkan strategi yang berbeda. Ia menyebarkan pesan kepada masyarakat bahwa kelompoknya tidak akan melakukan pemerasan terhadap warga sipil seperti yang dilakukan banyak kartel lain. Entah itu benar atau sekedar strategi propaganda, pendekatan itu berhasil menarik simpati sebagian warga masyarakat di wilayah yang mereka kuasai. Sementara lawannya sibuk menciptakan musuh baru, Nemesio justru membangun citra sosok yang membawa ketertiban di daerah kekuasaannya. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kelompok Nemesio. Namanya adalah Cartel Jalisco Nueva Generación, atau yang lebih dikenal dengan singkatan CGNG. Tahun 2010 menjadi titik balik yang mengubah peta kejahatan terorganisasi di Meksiko. Di saat banyak kartel lama mulai melemah karena penangkapan para pemimpinnya, sebuah organisasi baru justru muncul dengan kecepatan yang mengejutkan. Di bawah kepemimpinan El Mencho, CGNG tidak ingin menjadi sekedar kartel lokal. Sejak awal, ambisinya jauh lebih besar. Ia ingin membangun organisasi yang mampu menyaingi, bahkan menggantikan dominasi Sinaloa Cartel yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai kartel paling kuat di Meksiko. Namun, untuk mencapai tujuan itu, El Mencho sadar bahwa ada satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu: menguasai wilayah. Dalam dunia kartel, wilayah bukan hanya soal batas di peta. Wilayah berarti jalur penyeludupan, laboratorium narkotika, pelabuhan, jalan raya, hingga kota-kota yang menjadi titik distribusi. Karena itu, sejak hari pertama berdiri, CGNG langsung melancarkan perang terhadap kelompok-kelompok kriminal lain. Mereka menyerang La Resistencia yang sebelumnya menjadi rival utama dalam perebutan sisa wilayah Millennial Cartel. Setelah itu, mereka bentrok dengan Los Zetas, organisasi yang terkenal karena tingkat kekejamannya. Bahkan, kartel legendaris seperti Knights Templar pun tidak luput dari serangan mereka. Di tengah situasi itu, nama El Mencho mulai dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi yang berbeda. Jika banyak bos kartel lebih memilih bersembunyi, El Mencho justru dikenal sering turun langsung mengawasi operasinya. Hanya dalam beberapa tahun, mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Morelos, hingga sebagian Michoacán. Tiap daerah memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang menjadi lokasi produksi metafetamin, ada yang menjadi jalur pengiriman kokain, ada pula yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan senjata dan perekrutan anggota baru. Bahkan, ketika kartel lain sibuk mempertahankan wilayahnya masing-masing, CGNG mulai berpikir jauh ke depan. El Mencho memahami satu hal yang sering dilupakan para pesaingnya. Permintaan narkotika terbesar bukan berada di Meksiko, melainkan di luar negeri. Karena itulah, CGNG mulai membangun jaringan internasional. Organisasi ini menjalin hubungan dengan kelompok kriminal di Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa, Asia, hingga Afrika. Kokain dari Amerika Selatan diseludupkan menuju Meksiko. Metafetamin diproduksi dalam laboratorium rahasia di Jalisco dan Colima. Setelah itu, barang dikirim ke berbagai negara melalui jalur laut, darat, maupun udara. Dalam waktu singkat, keuntungan CGNG melonjak drastis. Pemerintah Meksiko memperkirakan nilai aset organisasi ini mencapai puluhan miliar dolar Amerika. Pada tahun 2019, Kyle Mori, kepala tim DEA yang bertugas mencari keberadaan El Mencho, memperkirakan kekayaan pribadi El Mencho berada di kisaran 500 juta hingga lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Namun, uang sebanyak itu tentu tidak mungkin disimpan begitu saja. CGNG membangun jaringan pencucian uang yang sangat kompleks. Dana hasil perdagangan narkotika diduga dialirkan ke berbagai bisnis legal, mulai dari restoran, perusahaan, minuman, penyewaan properti, hingga perusahaan jasa. Jumlah fantastis yang dibagikan kepada saudara ipar Abigail Gonzalez Valencia
Valencia, perlu diingat, meski milenial kartel sudah terpecah, namun keluarga Valencia masih terafiliasi pada CJNG melalui Rosalinda selaku istri bos CJNG. El Mencho juga dinilai jago mengerjakan bisnis obat-obatan terlarang. Meski dimulai dengan produksi metafetamin, sang raja narkotika tidak ragu membanting setir ketika pasar mulai memperebutkan kokain. Nama El Mencho masuk ke dalam daftar buronan prioritas. Foto wajahnya mulai tersebar ke berbagai lembaga keamanan. Hadiah jutaan dolar disiapkan bagi siapapun yang mampu memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Namun, memburu El Mencho jauh lebih sulit daripada memburu bos kartel lainnya. Semakin besar si Jim berkembang, semakin sulit pula pemerintah Meksiko mengabaikannya. Jika sebelumnya kartel hanya saling membunuh demi menguasai jalur perdagangan narkoba, kini situasinya berubah. Si Jim mulai secara terbuka menyerang aparat negara. Ini bukan lagi perang antar kartel, ini adalah perang melawan pemerintah. Salah satu insiden pertama yang memperlihatkan keberanian CJNG terjadi pada 25 Agustus 2012. Hari itu kepolisian federal Meksiko menerima laporan anonim mengenai aktivitas mencurigakan di daerah Tonaya. Sebuah tim segera dikirim untuk melakukan pengintaian. Namun, sesampainya di lokasi, mereka langsung disambut rentetan peluru. Baku tembak pun tak terhindarkan. Selama beberapa menit, suara senapan otomatis menggema di antara perbukitan Jalisco. Ketika baku tembak berakhir, 6 anggota CJNG tewas. Namun, target utama mereka El Mencho kembali lolos. Seusai pertempuran, kepolisian bergerak cepat melacak posisi terbaru El Mencho karena tidak ingin kehilangan bekas jejak terbaru. Anak buah El Mencho berusaha sebaik mungkin menghalau upaya pengejaran dengan cara memblokade jalan-jalan utama. Tidak main-main, mereka menjejerkan sekitar 37 kendaraan, dibakar dan diparkir melintang di jalan utama menuju Guadalajara. Asap hitam membumbung tinggi, api menutup akses kendaraan militer. Dalam hitungan menit, puluhan ruas jalan lumpuh total. Pada 19 Maret 2015, sebuah konvoi kepolisian federal melintasi di wilayah Ocotlan, Jalisco. Tanpa mereka sadari, anggota CJNG telah menunggu. Begitu kendaraan polisi memasuki jalur yang telah dipilih, rentetan tembakan langsung menghujani konvoi. Serangan berlangsung begitu cepat, beberapa kendaraan polisi bahkan tidak sempat bermanuver. Baku tembak berlangsung sengit, peluru berterbangan ke berbagai arah. Ketika suara senjata akhirnya berhenti, 5 polisi dan 3 anggota CJNG dilaporkan tewas. Belakangan diketahui bahwa serangan itu bukan dilakukan secara acak. Menurut penyelidikan pemerintahan, El Mencho diduga sedang menghadiri sebuah pertemuan penting di wilayah tersebut. CJNG mengira konvoi polisi sedang bergerak untuk menangkap pemimpinnya. Karena itulah mereka memutuskan menyerang lebih dahulu. Serangan terhadap aparat ternyata belum selesai. Pada 23 Maret 2015, salah satu orang kepercayaan El Mencho, Heriberto Acevedo Cardenas, tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Kematian itu memicu kemarahan besar. El Mencho memerintahkan balasan. Seminggu kemudian, pada 30 Maret, konvoi polisi kembali disergap. Kali ini sasarannya bahkan membawa pejabat keamanan Jalisco, Alejandro Solorio Arechiga. Beruntung, penjabat tersebut selamat. Namun, pesan yang ingin disampaikan si JNG sangatlah jelas. Tidak ada seorang pun yang kebal, bahkan pejabat tinggi negara sekalipun. Puncaknya terjadi hanya beberapa hari setelah itu, tepatnya pada 6 April 2015. Di sebuah jalan menuju San Sebastian del Oeste, kendaraan-kendaraan yang terbakar sengaja digunakan untuk menghalangi laju konvoi polisi negara bagian. Ketika polisi berhenti, mereka langsung dihujani tembakan dari berbagai arah. Serangan itu berlangsung brutal. 15 polisi tewas, 5 lainnya mengalami luka berat. Peristiwa tersebut menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah kepolisian Meksiko dari tahun 2010. Ditambah lagi kematian Miguel Angel Caicedo Vargas, kepala polisi Zacualco de Torres, di hari yang sama juga ditargetkan anggota CJNG. Kekejian El Mencho tidak pandang bulu. Siapapun yang berani menantang bos kartel itu harus bersiap-siap kehilangan nyawa. Seorang anak muda berusia 17 tahun dihabisi oleh 4 orang pria menggunakan senjata api rifle tanggal 18 Desember tahun 2017. Pemicu bersumber dari video YouTube uploadan Juan Luis Lagunas Rosales atau dikenal sebagai The Pirate from Culiacan yang menghina nama El Mencho. Papas, yo te lo pongo a traer lo que sea la verga. Así que el Mencho.
Hanya saja tidak ada konfirmasi apakah serangan tersebut memang diperintahkan bos CJNG atau tindakan main hakim sendiri oleh anggotanya. Kalau anak muda saja dihabisi karena video YouTube, apalagi pengkhianat geng. Pada bulan Maret tahun 2017, El Colo merenggut nyawa seorang anggota penting CJNG, memberikan target merah pada punggungnya. El Mencho mencoba menghabisi nyawa El Colo sebagai bentuk balas dendam, namun gagal dilancarkan. Tidak ingin kalah, El Colo membentuk grup baru bernama Nueva Plaza Cartel bersama satu mantan co-founder CJNG, Eric Valencia Salazar. Nueva Plaza Cartel mencoba menyaingi kekuasaan El Mencho. Persaingan tidak berlangsung lama karena pada tanggal 18 Maret tahun 2021, El Colo ditemukan terbaring kaku di atas bangku taman Tlaku Paque dalam keadaan badan penuh luka tusuk dan terbungkus plastik. Setelah serangkaian serangan tersebut, pemerintah akhirnya mengambil keputusan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka meluncurkan operasi militer berskala besar yang diberi nama Operation Jalisco. Targetnya hanya satu, menangkap atau membunuh El Mencho. Operasi itu melibatkan tentara, kepolisian federal, National Guard, angkatan udara, hingga badan intelijen. Namun, CJNG ternyata sudah bersiap. Pada 1 Mei 2015, pasukan keamanan bergerak menuju beberapa titik yang diduga menjadi markas kartel yang mereka hadapi jauh di luar dugaan. Di berbagai kota, puluhan bus dibakar, jalan raya diblokade, kendaraan berat dibakar di tengah jalan, puluhan titik kerusuhan muncul secara bersamaan. Seolah seluruh negara bagian Jalisco berubah menjadi medan perang. Lalu terjadi sesuatu yang mengejutkan dunia. Di wilayah Villa Purification, anggota CJNG menggunakan rocket propelled grenade atau RPG untuk menyerang sebuah helikopter militer. Helikopter itu terkena tembakan dan jatuh. Beberapa personel militer tewas. Insiden tersebut langsung menjadi berita internasional sebab sangat jarang sebuah organisasi kriminal mampu menjatuhkan helikopter militer dengan senjata sekelas itu. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa CJNG bukan lagi sekedar kartel narkoba. Mereka telah berkembang menjadi organisasi paramiliter dengan persenjataan, pelatihan, dan koordinasi yang sangat matang. Kesulitan pemerintah Meksiko menemukan jejak-jejak El Mencho bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lokasi persembunyiannya yang selalu berpindah-pindah, kadang ia berada di pegunungan Jalisco, beberapa hari kemudian sudah berada di Michoacan, lalu menghilang lagi ke Colima atau Nayarit. Tiap perpindahan dilakukan dengan pengawalan ketat. Faktor kedua yaitu dari lapisan pengaman El Mencho terdiri atas beberapa cincin pertahanan. Lapisan terluar bertugas memantau jalan masuk ke desa-desa tempat ia bersembunyi. Lapisan kedua bertindak sebagai pengintai yang akan segera mengirimkan peringatan jika ada pergerakan tentara atau polisi. Sementara lapisan paling dekat diisi oleh pengawal bersenjata berat, beberapa di antaranya diduga memiliki latar belakang militer. Dengan sistem seperti itu, aparat berkali-kali kehilangan target hanya beberapa menit sebelum tiba di lokasi. Faktor ketiga datang tidak lain dari El Mencho sendiri. Hidup sederhana apabila dibandingkan dengan bos besar seperti Joaquin El Chapo Guzman, mantan petinggi Sinaloa kartel yang sempat menyandang gelar bos kartel paling berkuasa sebelum diekstradisi ke Amerika Serikat. Setiap kali pemerintah semakin dekat, El Mencho selalu berhasil menghilang, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi setiap langkah aparat. Pada tahun 2000 diketahui El Mencho berbisnis produk kokain dan metafetamin dilindungi anggota geng bersenjata api. Dari tahun 2007 hingga 2013, CJNG terus melebarkan sayap usaha, kali ini menyasar Kolombia, Guatemala, Meksiko, dan berujung di Amerika Serikat, menyeludupkan kokain dari Ekuador dan Meksiko. Namun menarik, di tahun 2014, mendadak CJNG mengubah modus operandi, menyalurkan metafetamin dari Meksiko menuju Australia dulu, baru diteruskan ke Amerika Serikat melalui perantara geng-geng di Cina. Prosesnya panjang, tapi sepertinya lebih aman daripada menyeludupkan langsung ke negara paman Sam. Apalagi pergerakan CJNG memang sudah dipantau di IE cukup lama. Kepala El Mencho dihadiahi uang tebusan sebesar 2 juta Mexican peso di tanggal 27 September tahun 2011, lengkap dengan surat penangkapan atas tuduhan keterlibatan dalam organisasi kriminal dan kepemilikan senjata api legal. Amerika turut serta membatasi pergerakan El Mencho dan Abigail iparnya atas tuduhan perdagangan obat-obatan terlarang dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat. El Mencho mungkin senang mendengar kepalanya sekarang sudah naik harga menjadi 30 juta Mexican peso, naik dari nilai 2 juta peso berkat tambahan surat penangkapan baru. Bos CJNG itu diduga sebagai dalang dibalik peristiwa penculikan 2 agen kriminal Investigation Agency bulan Februari tahun 2018. Pengumuman dipublikasikan pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 oleh PGR, organisasi pemerintah Meksiko yang bertanggung jawab melakukan investigasi dan prosekusi tindak kejahatan federal, mewujudkan kerjasama DEA dan pihak otoritas Meksiko. Seiring berjalannya waktu, valuasi kepala El Mencho terus naik. Kali ini datang dari
Amerika Serikat, hadiah dari $5 juta naik menjadi $10 juta pada tanggal 16 Oktober tahun 2018. Nilai fantastis yang diklaim sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah Narcotics Reward Program. Sang bos kartel akhirnya mendapatkan bintang 5 dari Amerika Serikat dan juga Meksiko pada bulan Desember tahun 2024. Di mana hadiah yang sudah memecah rekor itu dinaikkan sekali lagi dari $10 juta menjadi $15 juta. Amerika Serikat menambah beban berat berupa sanksi tegas merujuk pada Foreign Narcotics Kingpin Designation Act atau lebih dikenal dengan nama Kingpin Act, aturan khusus negara pemesan pada individu atau entitas asing yang berdagang obat-obatan terlarang. Berawal dari kerjasama antara US Treasury dan DEA, Kingpin Act membekukan semua aset di Amerika Serikat, termasuk aset yang mewakilkan nama El Mencho. Pemberlakuan aturan ini merembet ke geng CGNG, Gonzales Valencia, dan Abigail, sekaligus melarang produk Amerika Serikat berbisnis dengan target Kingpin Act. Tujuan utama sanksi ini adalah pelemahan finansial CGNG serta menimbulkan ketegangan di tengah keluarga El Mencho. Para supporter geng CGNG pun tak luput dari mata elang Office of Foreign Assets Control, disingkat OFAC, agensi pengatur sanksi ekonomi dan perdagangan AS terhadap ancaman bagi perekonomian AS, baik dari individu, pemerintah asing maupun organisasi termasuk teroris dan kartel. Aset restoran sushi, perusahaan tequila, rental kabin, dan periklanan di Jalisco ikut dibekukan pada 17 September tahun 2015 setelah terindikasi memberikan dukungan pada El Mencho. Sanksi merembes semakin luas, kali ini menyasar 9 orang, di mana kebanyakan merupakan keluarga bos koke Antonio Oseguera Carfantes, saudara El Mencho. Mantan petinggi CGNG ditangkap ketika berkendara di sekitar area Tlajumulco, Jalisco, tanggal 3 Desember tahun 2015. Pria 67 tahun ini menikmati masa tahanan di Federal Social Rehabilitation Center nomor 11 Sonora. Sekitar setahun kemudian, aset Antonio dibekukan atas tuduhan dukungan finansial dan material pada CGNG. Ia dilepaskan dari penjara karena adanya pelanggaran dalam proses penangkapan, tapi kembali dibui pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Julio Alberto Castillo Rodriguez, suami Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, ditangkap bersama saudara iparnya pada bulan Juni tahun 2015 dan dipenjarakan di Federal Social Rehabilitation Center nomor 1. Namun, dilepaskan sekitar sebulan kemudian. Pernikahan dengan Jessica memposisikan Julio sebagai menantu El Mencho, di mana ia bertugas mengelola pencucian arus kas CGNG. Karena keterlibatan ini, Julio diringkus pihak berwenang pada bulan April tahun 2016. Merujuk pada berita perilisan US Department of Treasury, pembisnis Fabian Felipe Vera Lopez dan pengacara Maria Teresa Quintana Navarro ikut terafiliasi dengan geng pemimpin El Mencho, memberikan bantuan finansial proses perdagangan metafetamin. 5 orang penerima sanksi lain datang dari keluarga istri El Mencho, Anurfo, Edgar Edens, Elvis, Marisa Ivete, dan Noemi yang merupakan saudara Gonzales Valencia. Kemungkinan mereka berperan sebagai manajer aktivitas perdagangan internasional dan pencucian uang di bawah perintah Abigail dan Nemesio. Setidaknya itulah yang dikerjakan Elvis. Hingga tahun 2018, CGNG diperkirakan memiliki lebih dari 100 lab metafetamin di seluruh Meksiko. Menghitung harga pasar, geng El Mencho dapat melakukan transaksi hingga 8 miliar USD per tahun untuk produk kokain, dan crystal meth menyusul di angka 4,6 miliar USD per tahun. Kedahsyatan pengaruh El Mencho dikalikan berlipat-lipat berkat persiapan tempur yang pasti selalu mengintai dari geng lawan dan pemerintah Meksiko. Anggota CGNG diberi pelatihan layaknya tentara, beberapa bahkan dilatih spesifik untuk menghabisi target penting seperti petinggi polisi. Apapun medan perangnya, CGNG sudah terlebih dahulu bersiap jauh-jauh hari. Keberuntungan El Mencho selama puluhan tahun akhirnya habis juga di awal tahun 2026 ketika Operation Jalisco berhasil mengepung bos kartel paling sadis itu. Selama lebih dari 10 tahun, El Mencho berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, selalu berhasil lolos dari cengkraman pihak berwenang. Bahkan ketika hadiah untuk kepalanya terus naik hingga puluhan juta dolar, tidak ada satupun operasi yang mampu mengakhiri pelariannya. Namun pada awal tahun 2026, ketika Mexican Army dibantu National Guard, Mexican Air Force, dan Intelligence Attorney General's Office berhasil melacak keberadaan jejak bos CGNG melalui seseorang yang sangat dekat dengan kehidupan pribadi
El Mencho. Seorang informan memberikan petunjuk mengenai pergerakan wanita yang disebut sebagai pasangan barunya. Informasi itu mengarah ke sebuah kawasan eksklusif bernama Tapalpa Country Club di negara bagian Jalisco. Lokasi tersebut berada jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dikelilingi pepohonan dan perbukitan, tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Alih-alih langsung menyerbu, pemerintah memilih menunggu. Mereka memantau area itu selama beberapa hari. Setiap kendaraan yang masuk dicatat, setiap pergerakan diamati. Dan pada 22 Februari 2026, intelijen akhirnya yakin 100% bahwa target utama mereka memang berada di sana. Operasi pun dimulai. Pasukan tentara Meksiko bergerak bersama National Guard, didukung helikopter militer dan tim khusus. Tujuan mereka jelas, kali ini El Mencho tidak boleh lolos lagi. Namun, begitu pasukan mulai mengepung kawasan tersebut, pengawal CJNG menyadari kehadiran mereka. Tembakan pertama pecah. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi medan perang. Senjata otomatis berbunyi tanpa henti. Sementara pengawal El Mencho berusaha membuka jalur pelarian bagi pemimpin mereka, menurut laporan operasi, El Mencho mencoba melarikan diri menuju area hutan dengan dikawal beberapa bodyguard bersenjata. Ia tidak lagi bersembunyi di balik dinding rumah aman. Ia berlari dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pasukan keamanan berada tepat di belakangnya. Baku tembak berlangsung di antara pepohonan. Satu persatu pengawal CJNG mulai tumbang. Ketika pasukan khusus akhirnya berhasil mendekat, El Mencho ditemukan dalam kondisi terluka parah. Pasukan segera memanggil helikopter untuk mengevakuasinya ke Guadalajara bersama beberapa korban lainnya. Namun perjalanan itu tidak pernah selesai. Di tengah penerbangan, pria yang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketakutan di Meksiko akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kematian El Mencho langsung mengguncang Meksiko. Dalam waktu singkat, gelombang balas dendam meledak di berbagai wilayah. Ratusan jalan diblokade menggunakan truk, bus, dan mobil yang dibakar. Bank dirusak, toko-toko dijarah, kendaraan dibakar di tengah kota. Asap hitam terlihat di banyak daerah Jalisco dan wilayah sekitarnya. Serangan juga menyasar aparat keamanan. Sebuah mobil berisi bahan peledak meledak di dekat konvoi polisi di San Juan de los Lagos, menewaskan seorang perwira Kapten Leonel Cardozo Gomez. Kasus serupa datang dari instalasi National Guard. Pelaku yang diduga sebagai Hugo Gonzalez Gaitan alias El Sapo meledakkan bom rakitan, merusak struktur instalasi dan melukai beberapa orang. Tindakan anarkis masih berlanjut, bahkan sebuah penjara di Ixtapa, Jalisco diserbu kelompok bersenjata yang membebaskan puluhan napi. Hugo Cesar Macias Urena alias El Tuli diduga sebagai dalang di balik aksi balas dendam. Tangan kanan El Mencho ini dilaporkan memberikan hadiah 20.000 peso untuk setiap tentara yang dihabisi. Berbekal informasi dari pasukan keamanan, Macias ditarget untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Awalnya, pasukan keamanan berusaha menahan El Tuli di El Grulo, Jalisco. Tapi target berusaha kabur dan kehilangan nyawa di tengah baku tembak. Situasi menjadi begitu kacau hingga media sosial dipenuhi rumor bahwa si JNG telah mengambil alih bandara dan beberapa kota besar. Belakangan banyak laporan itu terbukti palsu. Namun, kepanikan sudah terlanjur menyebar. Menurut pengamatan lembaga pemantau media digital, ratusan akun bot dan konten manipulasi berbasis AI ikut memperbesar kekacauan informasi setelah kematian El Mencho. Perang tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di internet. Itulah kisah dari bos kartel yang sangat kejam. Mungkin kisah hidupnya yang menginspirasi series game dari GTA. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dislike yang mau ngepet hartanya. Sampai jumpa lagi di ngepet selanjutnya. Ciao. Jangan pada